Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materinya ya. Kemarin kita sudah bahas bagaimana membuat user form yang kita coba untuk dibuatnya di Visual Basic Application yang nanti ya, dijalankan di atasnya Excel gitu ya, sehingga Excelnya kita nggak bisa apa-apain. Nah, sekarang kita coba menggunakan form yang embedded. Kita gunakan ActiveX ya namanya ya, seperti itu. Oke, sebenarnya ada dua teknik sih, cuman kita akan cobanya yang active X control dulu, gitu ya. Oke, nah ini asumsinya adalah form itu akan kita embedded di Excel-nya, gitu ya. Jadi lingkungannya itu nanti kita buat seolah-olah nanti ada form yang nempel di sini, yang hasilnya misalkan di sebelah mana, itu bergabung di situ semua, sehingga kita bisa lebih fleksibel. Cuman sebenarnya kalau untuk sesuatu yang kalau kita berbicara bahwa data tersebut integrated gitu ya atau data terpercaya itu agak susah karena form input dengan hasil nanti akan sama di situ atau biasanya itu sih digunakan untuk hal-hal yang misalkan untuk save as PDF dan yang lainnya. Oke, nah kita mulai dulu misalkan supaya agak beda. Saya ingin membuat input yang hasilnya ada di sebelah sini, misalkan seperti itu. Di sini adalah form untuk inputnya. Ya, nanti kita bisa tambahkan di insert. Nah, insert. Nah, kita gunakan yang ActiveX control dulu yang kita embedded di sini. Oke, di sini ada label. Cuman kalau saya biasanya ya labelnya kita tuliskan aja di sini. Misalkan di sini ada nama, kita pakai kasus yang sama ya, alamat, nomor HP. Gitu ya, kita buatnya gini dulu. Oke, nah atau Anda bisa tambahkan label juga bisa ditempel di sini. Cuman karena kita di Excel ya nggak perlu lah gitu ya. Nah, eh, kita tambahkan text box-nya saja, walaupun text box juga nggak wajib. Gitu. Makanya sebenarnya fungsinya memang untuk hal-hal yang misalkan kayak kita untuk sebuah button aja, karena data-datanya ada di situ. Atau mau kita buat supaya lebih fleksibel, misalkan boleh aja. Oke, kita tulis namanya kita di sini, misalkan ya, nanti ada alamatnya di sini. Jadi boleh sih sebenarnya text box ya supaya propertinya atau kita bisa klik atau apa. Oke, nomor HP. Nah, kalau bikin begini ya harus agak dilebarkan ini ya. Oke, nama, alamat, nomor HP kita rapihkan saja, sekalian kita rapihkan. Oke, ya. Nah, kita tambahkan lagi sebuah button. Oke, kita coba dengan kasus yang sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, buttonnya itu nanti, nah, propertiesnya ada di sini, atau klik kanan sama ya. Nah, nanti ada properties di sini. Misalkan ini namanya CMD simpan, ya. Captionnya simpan. Oke, di sini ada txt nama, ada txt alamat, ada txt nomor HP. Seperti itu. Nah, kalau kita simpan, nah nanti kita simpannya di mana? Nah, kita bikin misalkan outputnya di sini. Data pelanggan, misalkan ya, ada nomor, ada nama, alamat, nomor HP. Oke. Ya. Nah, ini misalkan kita bikin pakai match data pelanggan. Ya. Oke. Nah, nanti kita belum berbicara untuk layouting background dan yang lainnya. Oke, nah ceritanya kita akan simpan di sini. Berarti kalau yang ini kita mulai dari, kita buat lagi di G lah biar sama. Kita mulai di row ketiga. Berarti kita akan mulai dari row yang ketiga. Gitu ya. Nah, ketika dia di row yang ketiga, dia akan masuk ke nomor namanya di J ketiga, K ketiga, L ketiga. I, J, K, L. Terus diingat-ingat di codingannya gitu ya.
ambil nilai G-nya sama gitu ya. Oke, kita tambahkan codingannya. Oke. Nah, codingannya akan langsung ada di sheet ini. Ya. Nah, kita pakai codingan yang sebelumnya ya, jadi kita kopas aja. Cuman yang harus diingat adalah kita masuk ke IJKL. Oke, IS integer tetap di G1 ya tadi. G1, ininya bedanya adalah ini I, J, K, L, G1-nya ditambahkan 1. Oke, selesai, kita coba. Nah, cara menjalankan tombol ini, jadi tombol ini ada dua status ya. Status off, artinya kalau off itu design mode. Dia sedang dalam posisi di design. Kalau mau menjalankan, kita tinggal design mode-nya kita matikan. Gitu ya. Itu lebih simpel. Misalkan saya punya nama Adi, kurang besar. Alamat Bandung. Oke, nanti kita ini lagi ya. Nomor HP-nya 081321. Misalkan kita simpan. Nah, nanti di sini kan ya, IJKL. Oke, nomornya oke, -1, -2 berarti kalau ini ya. Oke, kalau yang sebelumnya kan -1. Kita coba lagi ya. Kita kembalikan ke 3, design mode-nya dinyalakan, double klik. Nah, ininya I-2 karena dia mulai dari 3, kita mau buat nomornya dari 1. Jadi 3 dikurangi 2 jadi 1 gitu ya, begitu seterusnya. Oke, nah kita matikan design mode-nya, simpan lagi. Kita mulai dari 1, kita reset yang ini gitu ya. Kita tambahkan lagi ali, gitu misalkan, begitu seterusnya. Nah, kan secara fungsi sama aja ya, cuma nanti tergantung kebutuhannya. Kita mau mematikan data atau tidak. Kalau ini data masih bisa kita edit. Walaupun nanti misalkan data kita simpan di sheet 2, yang sheet 2-nya bisa kita kunci sebenarnya. Gitu ya. Supaya nanti misalkan kita lebih sukanya formnya di sheet aja gitu, kita embedded. Lalu nanti data di sheet 2 yang nanti kita kunci itu bisa gitu ya sebenarnya. Nanti untuk nextnya kita bahas seperti itu. Jadi untuk penjelasannya kan hampir sama aja seperti ini. Nah, kita tambahkan tombol reset deh. Reset data itu nanti akan menghapus semua data yang ada di sini dan data yang ada di sini. Oke, jadi reset data itu kita mengembalikan nilai G ke 3 lagi, lalu kita menghapus semua data yang ada di sini. Berarti kita harus tahu data terakhir itu ada di mana. Berarti data terakhir itu ada di baris G 6-1 ini kan. Kalau G-nya 5 berarti data terakhir ada di 4. Kalau G-nya 10 berarti data terakhir ada di 9 kan. Karena nilai G ini nilai next data kita simpan di mana. Gitu ya. Ini G-nya 6 berarti datanya ada di sampai G5. Gitu ya, dari 3 sampai 5. Harus diingat awalnya dari 3 sampai G nilai G value G1 dikurangi 1. Ya, kita coba reset data. Kita tambahkan sebuah button untuk reset. Nah, misalkan namanya CMD reset. Ya, setelah itu captionnya adalah reset data. Oke, kita ingin mereset data. Contohnya aja ya. Nah, tadi reset itu mengembalikan ini ke 3. Gitu ya. Lalu nilai ini akan kita hapuskan. Oke. Tetap kita harus ambil nilai value G-nya. Oke, kita ambil value G-nya karena kita akan lakukan pengulangan. Gitu ya. For J sama dengan 1 to apa? To nilai I dikurangi 1. Itu kan? Next J, sorry. Oke.
Jadi kita akan mengulang dari J sama dengan 1. Salah, J sama dengan 3. Dari baris ketiga sampai baris ke I-1. Jadi kalau I kan nilai value-nya G1. Kalau G1-nya nilainya 6, berarti ngulang dari 3 sampai 5. Gitu ya. Nanti apa yang akan kita tambahkan? Kita tinggal ginikan aja. Oke, kita IJ samakannya kita kosongin, itulah intinya ya. Cuman bukan ke I ya, ke J ya. Biar agak beda, saya agak buat. Biar nggak terpaku bahwa ini harus I gitu ya, nggak harus I. Variabel bebas sebenarnya, cuma untuk lebih simpelnya. Nah, kita kosongin semuanya. Pada saat J-nya 3, maka data I ketiga kita kosongin, kan gitu ya, I ke J. Pada saat J-nya 4, kan J-nya itu 3 sampai 5, karena G-nya itu nilainya 6. Berarti ketika dia 3, nilai I ketiga, J ketiga, K ketiga, L ketiga, value-nya kosong. Nah, nanti ketika next J, berarti J plus 1, yaitu 4, berarti I keempat, J keempat, K keempat, L keempat, value-nya kita kosongkan. Lalu next J, J-nya 5, berarti I kelima, dan seterusnya. Sampai 5 kan selesai. Oke, artinya ini sudah bisa kita riset lah, sudah jadi. Lalu jangan lupa nilai G-nya dikembalikan ke 3. Sheet 1, rank G1, value kita isi 3. Selesai, gitu ya. Nah, kita jalankan reset data. Sudah ya. G-nya itu kembali ke 3, lalu kita hapus data sebanyak G-1. Ya, kalau Anda isi lagi, simpan, dia di sini lagi, reset lagi, kan gitu ya. Kita balikin lagi. Nah, ini kita bisa tambahkan clear supaya bagus untuk apa? Untuk mengkosongkan text box ya. Kita bisa tambahkan clear, cmd clear. Ya, namanya, namanya cmd clear. Captionnya yaitu clear. Maksudnya clear itu bukan reset, menghapus membersihkan ini ya, form. Oke, ini kayaknya harus kita perbesar sedikit. Oke, clear itu adalah txt ini kita kosongkan, kita fokuskan awalnya ke nama ya. Jadi clear itu adalah txt nama titik teksnya sama dengan kosong, txt alamat titik teksnya sama dengan kosong, txt nomor HP titik txt nomor HP titik teks kita isi kosong. Itu ya, lalu kita masukkan txt nama titik set fokusnya. Coba fokus. Select ya. Nah, gitu ya. Oke. Oke, ini saya masih ragu nanti ya, kita lihat. Oke, jadi ini hanya untuk menambahkan, mengosongkan ini sih sebenarnya. Kita mengosongkan ini, sehingga kita kalau mau tambah data, kosong ini ya. Jakarta, nomor HP-nya, simpan, clear, gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu ya untuk penjelasan bagaimana kita menambahkan VB application yang kita embedded di sheet di Excel-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.